Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini pagi ini ada Optus yang kerusakannya itu gambarnya tidak keluar. Ya, gambar tidak keluar ataupun tampilan tidak keluar. Saya nyalakan dulu sebentar. Ini sudah saya buka ya. Bautnya sudah saya buka dan ini penampakan mainboardnya seperti ini ya. Dia langsung menggunakan power supply di dalam. Kalau biasanya dia terpisah, dia menggunakan adaptor ya 12 volt. Kalau ini dia langsung ditanam di dalamnya, dan bentuk mainboardnya yang terbaru sekarang seperti ini ya. Saya juga baru lihat ini ya, biasanya dia seperti ini. Nah, mainboardnya seperti ini dia, tapi ini sekarang seperti ini. Jadi menurut saya ini masih tergolong baru. Kalau tampilan depannya sama semua nih, Optusnya, Optus OP-A66HD seperti ini semua. Jadi coba saya nyalakan dulu, dan itu sudah saya pasang TV tabung untuk melihat tampilan ini nanti ya. Sudah posisi pada AP ya. Nah, itu juga API nya sudah saya pasang. Soal AP nya tinggal saya coba dulu, saya akan nyalakan dulu apakah dia langsung keluar, karena ini penyakitnya ya. Nah, kita tunggu sebentar. Itu udah on. Nah, seharusnya setelah on seperti itu dia akan keluar logo Optus K-Vision gitu ya. Dia hanya ada bayang-bayang sedikit. Nah, itu dia seperti itu. Nah, kadang keluar tipis seperti itu. Jadi inilah yang yang saya bilang tadi, kalau gambarnya itu tidak keluar. Nah, untuk mengatasinya, karena ini ada dua kemungkinan ya, kita harus cek dulu jalur dari video out yang ke TV, kemudian kita telusuri jalur ke IC chipset ini ya. Ini IC dengan nomor kode kalau nggak salah GX6677 ya. Jadi di pin nomor, kalau nggak saya bilang ya, salah saya bilang, karena ini kalau ini ya dia pakai GX6677 ya. Tapi kalau ini kelihatannya sih lain, saya belum tahu ya. Jadi kita telusuri jalur dari video out, kemudian arahnya kemana. Dia yang jelas arahnya ke IC chipset ini ya. Ini modelnya lain, nomor serinya pasti lain, karena ini pakai GX6677 ya. Oke, ini keadaan nyala tapi tampilan tidak keluar. Oke, saya akan matikan dulu nih. Nah, kita akan keluarkan dulu mainboardnya. Ini sudah saya keluarkan ya. Jadi yang saya bilang tadi, kita akan cari tahu dari mana datangnya video itu ya. Video outnya itu dari mana. Kita mesti tahu ini soket yang berwarna kuning ini menandakan jalur ataupun soket videonya ya. Video out dari sini, dan kelihatannya tuh ke arah bawah.
Dan ini dia posisinya, cuman kita nyarinya seperti ini ya. Kita cari seperti ini, meter kita di posisi dioda ya. Nanti kalau apa dia akan, nah terhubung seperti itu akan bunyi dia. Jadi sudah jelas, kita cari dulu dari sini caranya, di mana jalurnya. Nah yang jelas inilah ya jalurnya ini. Ini jalurnya, dan biasanya itu pertama-tama dia akan berhubungan dengan kapasitor elko ya, di antara 4 buah ini. Saya akan cek karena jalurnya kelihatannya dia tidak bisa nampak ya kalau pakai kamera ini, tapi saya yakin dia akan arahnya kemari ke kapasitor elko 10 volt berapa UF ini ya, 220 UF. Dia kalau di papan PCB-nya tertulis apa ini ya, TC02 ya. Jadi kodenya itu di papan PCB-nya itu TC2 maksudnya ini ya. Untuk ini caranya seperti ini. Ini sudah kita ketahui tadi jalur video out, dan kita langsung arahkan kemari. Nah inilah dia ya. Jadi ke kapasitor elko ini. Nah dari sini pasti dia akan berhubungan lagi dengan yang namanya R ya. Kita akan cari tahu caranya seperti ini. Di kapasitor kaki yang sebelahnya, tepatnya di kaki plusnya ya. Sementara agak susah sih nyarinya. Nah ini seperti ini ya. Baru prop yang merah kita cari kemana jalurnya. Kita langsung aja kemari, karena di sini ada sebuah resistor, cuman dia modelnya kecil, belum tahu di mana arahnya. Sebentar ya, ini susah sekali ini. Nah udah lengket. Nah ini dia. Dia akan menjumpai sebuah resistor. Dari resistor ini dia menuju ke IC chipset ini ya. Jadi setelah kita tahu jalurnya, baru kita cek tegangan yang keluar dengan menggunakan DC ya. Kita nggak perlu curiga lagi dari powernya ya. Cuman yang kita butuhkan biasanya untuk video ini, dia akan ada tegangan yang keluar minimal 1,5 atau 1 volt begitu ya. Sama dengan di ini ya, jalur audio dia akan keluar tegangan. Saya contohkan dulu, saya nyalakan dulu ini. Nah ini sudah on ya. Kita akan cari tahu dulu. Untuk groundnya biasa kita tempel di sini aja ya. Nah untuk video ini kan untuk audio dia akan keluar sebuah tegangan seperti ini ya. Mana dia? Kok belum ya? Kok nggak keluar juga? Berarti apakah ikut rusak juga? Biasanya dia akan keluar. Nah untuk videonya malah keluar dia 0,4, artinya belum 1 volt ya. Untuk audio barangkali dia belum keluar tampilan, belum keluar gambar, makanya dia suara belum keluar ya. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi kalau ini tidak keluar. Dan untuk videonya dia keluar 0,1 ya. Jadi sudah kita tahu tadi ada 2 buah penghambat di sini. Yang satu kapasitor elko, yang satu lagi ini ya, resistor yang berbentuk SMD. Kalau di papan PCB-nya dia tertulis R52 ini ya. Nah, kita bisa cek tegangan dalam keadaan hidup ataupun nyala. Biasanya akan ada muncul tegangan di sini. Nah, itu ada 1 volt ya. Dan
di seberang resistor ini dia mesti ada 1 volt juga. Ternyata ada 1 volt ya, tapi kenapa gambar tidak keluar ya? Ini saya akan perlihatkan di TV dan saya akan masukkan AP inputnya. Nah itu ya, jadi tampilannya tidak keluar, sedangkan ini dalam keadaan nyala. Jadi caranya begini ya, kita akan coba menjumper untuk sementara, jumper sementara ya, karena kayaknya sih airnya tidak putus. Jumper sementara kapasitor Elco yang ini, yang 10 volt ini ya, yang berhubungan dengan AP outnya ya. Ini saya jumper dan kita lihat dulu reaksi TV nya. Jumper menggunakan penjepit seperti ini ya. Nah itu tidak keluar ya. Jadi yang kedua kita jumper dulu R yang kita sebut tadi, cuman kita pencet dulu menunya supaya nanti kalau keluar bisa kelihatan dia. Saya akan pencet menu ya biar bisa kelihatan. Nah caranya seperti ini. Coba ini R tadi ya, mungkin agak jauh sedikit atau saya zoom ya. Bentar saya akan zoomkan dulu HP-nya ini, kameranya dulu. Nah ini saya zoom biar kelihatan R yang saya akan jumper sementara. Kebesaran kayaknya, zoomnya kebesaran. Coba perhatikan, ini akan saya jumper sementara dan perhatikan TV nya apakah akan keluar dia. Nah itu dia, TV nya keluar tampilan ya. Bentar ya, saya perlihatkan TV nya. Jangan akan saya jumper, cuman nggak kelihatan cara menjumpernya. Cuma perhatikan TV ya, monitor TV nya. Nah ini saya jumper tuh. Nah itu dia, keluar menu tampilan. Artinya begini ya, kalaupun kita tadi ukur keluar tegangan sekitar 1,1 volt tadi, kita tidak langsung curiga ya kalau itu putus. Tapi nyatanya setelah kita jumper dia keluar tampilannya. Artinya R ini juga mengalami perubahan ya. Nah itu dia, saya jumper dia keluar tampilannya. Oke, jadi caranya saya akan matikan dulu ini tegangannya. Kita matikan receivernya dulu dan kita akan menjumper langsung ataupun menyolder langsung ya restan ataupun resistor yang tertera di papan PCB nya itu R52. R52 akan saya jumper langsung menggunakan solder ya. Saya akan coba memperlihatkan untuk lebih jelasnya ya, supaya teman-teman bisa tahu nanti. Tapi cara ini bukan berarti semua receiver digital ini bisa sembuh dengan cara menjumper sebuah resistor yang berhubungan dengan video ya. Tidak selamanya bisa, berhubung kemungkinan kalau kita jumper seperti itu tidak keluar juga, berarti chipsetnya itu rusak ya. IC chipsetnya ini rusak, dia tidak bisa diperbaiki kecuali kita akan menggantinya ya chipset ini. Cuma untuk menggantinya ya boleh dibilang sulit, dan kemungkinan juga belum ada dijual di pasaran ya. Oke teman-teman, mungkin sudah kelihatan itu ya. Ini yang akan saya jumper. Saya akan buang
R-nya dan akan saya langsung jumper. TV-nya juga saya tidak matikan. Ya, belum pas ini. Nah, sudah saya jumper, tapi belum tahu pasti atau udah nyambung atau belum ya. Kayaknya sih udah, kalau saya lihat dulu pakai kaca pembesar ya. Iya, sudah nyambung ya. Sudah nyambung ini. Nah, itu ya. R52 sudah saya jumper. Dan kita akan kembalikan untuk mengetes apakah memang benar-benar sudah bisa nyala ya, bisa keluar tampilannya, bisa keluar videonya ataupun gambarnya. Oke, saya akan nyalakan dan perhatikan itu monitor TV-nya. Nah, sudah on. Apakah keluar? Kayaknya kok belum ya. Apa masalahnya ini? Itu dia, sudah keluar Optusnya. Tampilan sudah keluar. Saya coba pencet-pencet dengan menggunakan menu remote ini. Nah, itu dia. Jadi tampilan sudah keluar dengan menjumper R52. Ini belum saya masukkan antena parabolanya ya, karena parabolanya agak sedikit jauh dari meja kerja ini ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini tadi kan hanya untuk mengeluarkan tampilan gambar ya yang tidak keluar. Jadi caranya seperti itu. Tapi dengan catatan tidak semua receiver digital Optus yang kerusakannya sama bisa disembuhkan dengan cara yang seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak tadi, mengikuti kegiatan Kyoko Showbiz, dan jangan lupa yang belum like, komen, silakan subscribe dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.